Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir Juz Tabarak atau Juz 29 oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Kita sekarang masih dalam pembahasan tafsir surat Nuh. Surat Nuh, tepatnya terakhir kita baca ayat ke-23. Kita baca lagi ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka kaum Nabi Nuh berkata, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, dan jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Waqad adallu katsira, dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak manusia. Wala tazididz zalimina illa dhalala, dan tidaklah seruan mereka kepada orang-orang yang zalim kecuali kesesatan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu tentang tafsir surat Nuh ayat 23 dari Sahih Bukhari, dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang berkaitan dengan ayat ini. Demikian pula pada kesempatan yang lalu kita juga bacakan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada dua golongan manusia, di antaranya ahlul kitab yang mereka di antaranya menyembah Nabi Isa alaihissalam, yaitu orang Nasara, dan di antara yang diutus kepadanya Nabi Muhammad SAW
adalah kaum musyrikin yang menyembah selain Allah dengan berbagai macam bentuk sesembahan mereka. Ada yang menyembah malaikat, menyembah jin, ada pula yang juga menyembah orang-orang soleh yang meninggal dunia. Di antaranya Allah yang dikatakan oleh Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza. Kata Abdullah bin Abbas juga, Allah kana rajulan yalutus sawiq lil hajid falamma mat akafu ala qabrihi wa abadu. Allah, kata Abdullah bin Abbas, dulunya seorang yang soleh yang membuat adonan roti dibagikan cuma-cuma untuk jemaah haji. Ketika dia mati, kuburannya diiktikafi dan disembah selain Allah. Inilah kemusyrikan bangsa Quraisy jahiliyah sama dengan kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Ini semuanya juga menjadi pelajaran berharga bagi Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya kaum beliau juga tidak jauh berbeda dengan kaum Nabi Nuh alaihi assalam yang menyembah 5 orang soleh ini. Kita baca ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, firman Allah, wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra wa hadhihi asma'u rijalin salihin. Ini adalah 5 nama orang soleh. Lagi Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasra. Ini yang sudah kita sampaikan tadi adalah 5 orang soleh. Lagi ini bukan Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang ngarang sendiri, namun ini mengambil dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang dinukil, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam tafsir beliau. Dalam Sahih Bukhari ada kitab tafsir tentang surat Nuh, ya, ayat ini. Lamma matu zayyana syaitanu liqaumihim an yusawwiru suwarahum. Ketika 5 orang soleh ini meninggal dunia, setan menghiasi kepada kaum mereka pertama kali untuk membuat gambar-gambar mereka, patung-patung mereka. Lian syitu biza'mihim ala ta'idara auha. Awalnya sekedar untuk menyemangati mereka dalam ibadah. Ini kan 5 orang soleh. Kalau melihat mereka semangat mengikuti jejak mereka dalam beribadah. Ini trik liciknya asyaitan. Pelan-pelan menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Awalnya tidak disuruh untuk langsung menyembah, beribadah kepada 5 orang saleh tersebut. Namun awalnya hanya sekedar mengenang jasa mereka, menyemangati mereka dalam beribadah. Summa talal amad. Ketika lama waktu berjalan, waja'a ghairu ulaik. Yang pengikut pertama ini meninggal dunia, generasi pertama telah wafat, datang generasi berikutnya, faqala lahumus syaitan. Setan datang lagi kepada mereka, mengatakan, inna aslafakum ya'budunahum wa yatawassaluna bihim wa bihim yusqaunal matar fa'abaduhum. Setan datang kepada generasi yang berikutnya mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kalian dahulu beribadah kepada 5 orang saleh tersebut dan bertawassul dengan mereka, maka Allah turunkan hujan kepada mereka. Maka mereka pun beribadah menyembah 5 orang saleh ini. Inilah awal sejarah kesyirikan di atas muka bumi ini. Yang terjadi pada kaum Nabi Nuh menyembah orang-orang yang soleh. Intinya
orang musyrikin tadi yang kita sampaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, jangan hanya disempitkan syirik itu hanya menyembah patung, hanya menyembah bintang, matahari, namun lebih dari itu. Yang disembah selain Allah apa saja, baik itu bintang, matahari, atau jin, atau nabi, atau yang disembah wali-wali yang telah mati, sama saja itu namanya syirkun billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Ini umum, mencakup tadi nabi, wali, matahari, bulan, bintang, al-jin. Tidak boleh disembah, tidak boleh diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berdoa kepadanya yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Dan kata Allah, jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah, engkau termasuk orang-orang zalimin. Kata ulama tafsir, minal musyrikin. Nah, di antaranya kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Mereka beribadah kepada 5 orang saleh tersebut. Mereka berdoa kepada orang saleh tersebut meskipun dengan namanya at-tawassul, hanya sekedar menjadikan mereka sebagaimana perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang juga difirmankan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, mereka berkata, kami tidak beribadah kepada orang-orang tersebut, wali-wali tersebut, namun mereka hanya sekedar perantara yang mendekatkan kami dengan Allah. Ini yang dikatakan oleh Syekh tadi, kesyirikan kaum Nabi Nuh. Mereka bertawasul, mereka berdoa kepada orang-orang yang telah mati tersebut untuk doa mereka disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah berfirman dalam surat Yunus ayat ke-18, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'u wa la yadhurru wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan orang-orang musyrikin, mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, dan mereka berkata, yang kami sembah ini sebetulnya hanya pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya, ini sekedar perantara saja. Tapi Allah tetap menvonis, dalam 2 ayat tadi, mereka telah menjadikan sekutu bagi Allah, mereka telah beribadah kepada selain Allah. Meskipun hanya sekedar menjadikan mereka sebagai perantara. Saya kan banyak dosa, kalau langsung berdoa kepada Allah nggak diterima, perlu perantara orang-orang yang saleh yang meninggal dunia tersebut. Ini adalah yang pertama, bentuk suudzon kepada Allah. Karena Allah telah memerintahkan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku langsung, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang diriku wahai Nabi Muhammad, jawablah aku dekat. Aku mengijabahi, mengabulkan doa orang yang berdoa kepada. Ya, kalau ada orang mengatakan saya penuh dengan dosa, kalau saya berdoa langsung kepada Allah diterima, ini bentuk suudzon kepada Allah. Bentuk tidak percaya dengan ayat-ayat Allah tadi. Sampai menjadikan orang-orang yang telah mati sebagai perantara selain Allah. Sekali lagi, dalam surat Az-Zumar ayat ketiga dan Yunus ayat 18, Allah menvonis mereka telah menjadikan sekutu bagi Allah, telah beribadah kepada selain Allah. Dan itulah kesyirikan kaum Nabi Nuh alaihi salam, menjadikan 5 orang saleh tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada wassa ru'asa'uhum litabi'ina lahum alla yada'u ibadata hadhihi al-asnam. Oleh karena itulah para pembesar-pembesar mereka, orang-orang tokoh-tokoh masyarakat mereka mewasiatkan agar mereka kaum Nabi Nuh tetap beribadah kepada
5 orang saleh tersebut, berhala-berhala mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Waqad adallu katsira, dan sungguh mereka adalah orang-orang yang dikatakan sebagai tokoh masyarakat, yang dikatakan sebagai pemimpin kabilah, yang dikatakan sebagai istilahnya ulamanya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka banyak menyesatkan manusia. Waqad adallu katsira, yaitu dengan apa? Menyeru kaum Nabi Nuh untuk tetap beribadah kepada 5 orang soleh tersebut. Dan ini yang juga Rasul katakan, du'atun ala abwabi jahannam, akan ada dai-dai yang menurunkan neraka jahannam. Man ajabam ilaiha qadhafu fiha. Barang siapa yang mengikuti ajakan dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam, maka akan dicampakkan juga ke neraka jahanam. Ya, dan tentunya ciri dai yang menyuruh ke neraka jahanam yaitu dai yang sama mirip dengan pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh yang menyuruh manusia kepada kesyirikan, yang menyuruh manusia untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pernah bersabda juga, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin, dan yang aku paling khawatirkan atas umatku para imam-imam, tokoh-tokoh agama yang menyeru kepada kesesatan, al-mudillin, sama dengan pembesar-pembesar atau ulama-ulama, tokoh-tokoh kaum Nabi Nuh. Allah katakan waqad adallu katsira, mereka telah menyesatkan banyak manusia. Nabi Nuh menyeru kepada tauhid. Nabi Nuh selama 950 tahun mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku ibadailah Allah, malakum min ilahin ghairu, tidak ada sesembahan bagi kalian yang hak kecuali Allah. Namun tokoh-tokoh mereka menggembosi dakwah Nabi Nuh, bahkan mengatakan, inna lanaraka fi dhalalin mubin, sesungguhnya kami melihat wahai Nuh dalam kesesatan yang nyata. Ditambah lagi tadi dakwah tauhid dibendung oleh mereka, sedangkan kesyirikan diserukan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah pun mengatakan waqad adallu katsira, dan sungguh mereka menyesatkan banyak manusia. Dan wajib kita yakini kesesatan yang paling sesat adalah kesyirikan kepada Allah, penyembahan kepada selain Allah, berdasarkan firman Allah surat Al-Ahqaf, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajib lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah yang lebih sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa orang-orang tersebut. Ai adallal kibar war ru'asa bidakwatihim katsiran minal khalq. Para pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh, mereka menyesatkan banyak manusia. Wala tazidil zalimina illa dolala. Dan tidaklah seruan mereka menambahkan kepada orang zalim kecuali kesesatan. Kaum Nabi Nuh sudah tersesat dengan menyembah 5 orang wali tersebut, ditambah dengan seruan pemuka-pemuka agama, mereka semakin tambah sesat kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ai law kana dhalaluhum inda da'wati iyyahum lil haqqi lakana maslahah. Seandainya kesesatan mereka ini, seandainya gara-gara dakwah Nabi Nuh itu adalah suatu kemaslahatan, walakin la yaziduna bi da'wati rasa illa dhalalah. Namun faktanya tidaklah pemuka agama mereka mendakwai mereka kecuali semakin menambah kesesatan kepada mereka. Makanya sudah kita sampaikan tadi, Rasul SAW mengatakan du'atun, akan ada dai-dai. Artinya
Nggak semua yang berdakwah menyeru kepada surga, tidak semuanya yang berdakwah menyeru kepada kebenaran, ya, maka harus waspada. Allah mengatakan tadi bahwasanya dakwanya kaum Nabi Nuh atau pemuka kaum Nabi Nuh tidak menambahkan kecuali kesesatan, penyimpangan, bahkan kekufuran dan kesyirikan. Falam yabqa mahallun linajahihim wa salahihim, maka tidaklah mereka kaum Nabi Nuh meraih sedikit pun dari keselamatan dan kebaikan, ya, dikarenakan kesyirikan mereka dan dakwah pemuka kaum mereka kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, ya, kita baca dalam ayat yang ke-25, mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Dikarenakan, disebabkan kesalahan mereka, dosa mereka, itu dosa syirik tadi, mereka pun ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke dalam api, dan mereka tidak mendapati bagi mereka selain Allah dari para penolong. Kita baca dulu tafsirnya. Kata Syekh, walihada dzakarallahu adzabahum wa uqubatahum ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ketika mereka tidak mau mengikuti seruan dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sekali lagi, bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun beliau berdakwah kepada tauhid, 950 tahun dakwah tauhid siang dan malam, ya, dengan person dakwah individu ataupun dakwah secara terbuka secara umum, tapi tetap, ya, tidak lagi mengikuti beliau kecuali sedikit, ya. Lalu inilah yang terjadi, inilah akibat mereka keras kepala membangkang seruan Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah pun turunkan azab atas mereka. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Allah mengatakan ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Ini yang sudah kita sampaikan, kalau dosa minuman keras misalnya, atau mengambil harta orang, mencuri, menjamret, itu mendatangkan azab, apalagi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Allah mengatakan tadi mimma khati'atim ughriqu. Mimma di situ kalau dalam segi bahasa Arabnya min li ta'lil. Min maknanya ba'bi, bisabab. Mimma khati'atihim, bisababi khati'atihim, dikarenakan kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, mereka pun ditenggelamkan. Fil yamil ladzi ahata bihim, ya, seperti yang sudah masyhur kisahnya bagaimana Allah menenggelamkan mereka dengan air bah, ya, bahkan gelombangnya seperti gunung yang tinggi. Dan inilah yang juga Allah firmankan di akhir-akhir surat Al-Ankabut, kalau tidak salah ayat 40, fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kata Allah, dan setiap manusia kami azab karena sebab dosa-dosa mereka. Kemudian Allah menyebutkan 4 azab yang Allah turunkan kepada manusia. Yang pertama Allah mengatakan wa minhum man
arsalna alaiha hasiba. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan batu. Kata ulama tafsir, yaitu atas kaum Nabi Lut, penganut homoseksual LGBT. Ya, ini azabnya dihujani dengan batu. Dan juga dalam nas yang lain dikatakan diangkat bumi atau tanah mereka, kemudian sampai ke atas dibalikkan, kemudian dihujani dengan batu. Inilah kemurkaan Allah atas kaum LGBT, ya, laknatullahi alaihim. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua kata Allah, wa minhum man akhadatus sayha. Di antara mereka ada orang-orang yang diazab dengan suara yang sangat mengerikan, yang sangat keras. Yaitu kata ulama tafsir atas kaum Samud yang sudah kita pernah sampaikan pada tafsir surat Al-Fajr. Ya, kemudian wa minhum man khasafna bihim arda. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di bumi. Kata ulama tafsir yaitu Qarun, ya, di zaman Nabi Musa alaihi assalam yang tamak kepada harta, yang membendung dakwah Nabi Musa alaihi assalam. Kemudian yang keempat kata Allah, wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Ya, kata ulama tafsir yaitu kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, maka ini pelajaran berharga bagi manusia bahwasanya Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Allah tidaklah mengazab suatu kaum kecuali Allah tegakkan hujah atas mereka, kecuali setelah mereka membangkang, menentang ajaran Allah, terutama ajaran at-tauhid. Ya, kemudian Allah tutup ayat tersebut dengan firman-Nya, wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Tidaklah Allah mendolimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi merekalah yang mendolimi diri mereka. Ya, sekali lagi, Allah Maha Adil. Allah tidaklah menimpakan azab kecuali telah tegak hujah atas mereka, seperti kaum Nabi Nuh. Ya, bisa dibayangkan ratusan tahun berdakwah tauhid, tapi kebanyakan kaum beliau tetap di atas kesyirikan, di atas kekafiran, membangkang bahkan menentang dakwah beliau, maka turunlah azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'udkhilu nara. Lalu mereka pun dimasukkan ke dalam api. Ada dua penafsiran ulama tentang fa'udkhilu nara, dimasukkan ke dalam api di sini. Ada yang mengatakan ini adalah azab kubur. Kenapa demikian? Karena huruf fa ini dalam segi bahasa Arab, huruf fa'udkhilu, fa di situ menunjukkan arti kemudian yang istilahnya tidak terlalu lama. Contoh kalau dalam bahasa Arab, ya, contohnya dakhala Umaru fa Utsmanu. Umar masuk lalu diikuti langsung oleh Utsman. Fa, itu ada kata-kata fa. Maka demikian di sini, setelah mereka kaum Nabi Nuh Allah binasakan dengan ditenggelamkan dalam air bah, lalu langsung dimasukkan ke dalam alam barzakh dan diazab, diantaranya azab api neraka. Sebagaimana Fir'aun dan para pengikutnya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Lalu ketika ditegakkan hari kiamat, Allah berkata kepada para malaikat, masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang pedih.
Dan inilah salah satu akidah Ahlus Sunnah yang ada dalam kitab-kitab akidah salaf, wajibnya mengimani, meyakini, menetapkan adanya azab kubur hak, ya, dan hadisnya mutawatir, bahkan ayatnya sangat banyak. Di ayat tadi surat Ghafir, an-naru yuraduna 'alaiha. Sampai-sampai kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayah aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala azabil qabri fil barzakh. Kata Imam Ibnu Katsir, surat Ghafir tadi tentang Fir'aun yang diadab di dalam azab kubur, ini adalah ayat yang paling besar bagi ahli sunnah dalam menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Ditambah lagi dengan hadis-hadis yang banyak. Rasul mengatakan ta'awadu min adzabil qabr, berlindungan kepada Allah dengan dari azab kubur. Demikian pula doa sebelum salam ketika salat, ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah, mengimani, menetapkan adanya azab kubur. Di antara dalilnya ayat ini, fa'udkhilu nara, kaum Nabi Nuh diazab di dalam alam barzakh. Di antaranya ditampakkan api neraka di alam kubur mereka, disiksa di azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Atau tafsir yang kedua, fa'udkhilu nara, yaitu di alam akhirat. Dan ini tidak saling bertentangan, saling mengokohkan. Mereka kaum Nabi Nuh diazab di dunia, ditenggelamkan tadi, kemudian ketika di alam barzakh mereka diazab dengan ditampakkan api, azab dengan api neraka, meskipun mereka belum masuk api neraka, tapi mereka sudah merasakan azab api neraka di dalam alam barzakh. Kemudian setelah dibangkitkan, mereka pun diazab di dalam api neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Allah berfirman, sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fadhahabat ajsaduhum fil gharq, maka jasad mereka pun Allah binasakan, ya, dalam tadi banjir bah, ditenggelamkan, wa arwahuhum linnari wal haraq, dan roh-roh mereka di dalam api ataupun tadi dibakar di dalam api neraka. Azab mereka di dunia dan di akhirat. Wa hadza kullu bisababi khati'atihim allati atahum nabiyuhum Nuh yundiruhum anha wa yukhbirhum bisyu'miha wa maghabbatiha. Ya, semua itu karena sebab dosa-dosa mereka. Itu diantaranya menyembah 5 orang soleh tersebut. Padahal Nabi Nuh telah memperingatkan mereka, telah mengabarkan tentang ancaman Allah atas mereka. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang lain tentang kisah Nabi Nuh, seperti dalam surat Hud nanti dilihat bagaimana mereka juga menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab kepada mereka. Farafadu maqal, namun kaum Nabi Nuh menolak, ya, seruan dakwah ataupun ajakan Nabi Nuh. Hatta halla bihim an-nakal, sampai azab pun turun kepada mereka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, maka mereka pun tidak mendapati orang-orang yang menolong mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ai yang surunahum hina nazala bihimul amr al-amr, tidak ada yang bisa menolong mereka ketika turun azab atas mereka yang sangat pahit. Wala ahad yakdir yu'arid al-qadha wal qadar, tidak ada seorang pun yang bisa menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beberapa tahun yang lalu telah menyaksikan sendiri bagaimana manusia seluruh dunia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, ketika turun pandemi, ketika turun virus corona. Ini menunjukkan Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
Allah Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Qahar. Ya, maka sekali lagi, kalaupun azab turun, itu karena sebab dosa-dosa manusia. Dan kalau sudah turun azab Allah, tidak akan ada yang bisa menolaknya. La mani'a lima atait. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah berikan, yang Allah turunkan. Di antaranya berkaitan dengan al-azab. Ya, sekali lagi, ini yang seharusnya menjadi ibrah bagi manusia agar mereka kembali ke jalan Allah, kembali untuk beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa qala nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Dan Nabi Nuh berkata, wahai Rabbku, jangan tinggalkan di atas muka bumi ini seorang pun dari orang-orang kafir. Ayyaduru ala wajil ardi. Ini adalah sekali lagi doa Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimana beliau merasakan perilaku sikap ya orang-orang yang beliau seru kepada tauhid selama tadi ratusan tahun, tapi tetap bersikeras menentang dakwah beliau. Maka beliau doakan agar Allah membinasakan orang-orang kafir tersebut dan tidak ada yang tersisa sedikit pun. Wa dzakara sabab fi dzalik, dan beliau menyebutkan apa sebabnya sampai kok beliau berdoa seperti itu. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Karena engkau ya Allah, jika membiarkan mereka ya hidup, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan tidaklah mereka melahirkan kecuali orang yang fajir lagi kafir. Ai baqa'uhum mafsadatun mahdha lahum wa li ghairihim. Keberadaan mereka di atas muka bumi ini murni merusak. Ya, bukan hanya mereka yang rusak, namun mereka juga adallu katsira, menyesatkan. Wa inna ma qala nuhu dzalik li annahu ma'akasati mukhalatatihi iyahum wa muzawwalatihi li akhlaqihim alima bidzalika natijata a'malihim. Dan sekali lagi, beliau tidaklah berdoa seperti itu kecuali beliau ya telah istilahnya makan asam garam, berpengalaman, bermuamalah dengan mereka ratusan tahun, mereka tidak menambah kecuali tadi kesyirikan, kesesatan, kemaksiatan. Falihada istajaballahu lahu da'watahu. Makanya Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Fa'aghraqahum ajma'in. Maka mereka pun ditenggelamkan oleh Allah. Wa najanuhan wa man ma'ahum minal mu'minin. Dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama beliau, yang beriman, yang bertauhid. Dan ada ungkapan yang indah dari ucapan ulama salaf, as-sunnatu safinatu Nuh, marraqibaha naja wa man takhallafa anha gharika wa halak. Nabi Nuh alaihissalam waktu itu diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu dan menaikkan orang beriman ke atasnya. Dan inilah sekali lagi kiat menggapai. Kata Imam Malik, sunnah Rasul itu seperti perahunya Nabi Nuh, yang berpegang teguh dengannya dia akan selamat, yang tertinggal akan tenggelam dan binasa. Artinya harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah Nabi Nuh SAW, agar selamat di dunia wal akhirah. Dan yang terakhir, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan. Ya Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam rumahku. Khassal madhkurin li ta'akkudi haqqihim wa taqdimi birrihim tsumma amma du'a. Ya, beliau Nabi Nuh menyebutkan orang-orang tadi, kedua orang tuanya dan orang beriman, karena kedekatan beliau dengan mereka. Kemudian beliau pun menyebutkan doa secara umum, walil mu'minina wal mu'minat wala tazid zalimina illa sabara. Dan janganlah engkau tambahkan atas orang zalimin kecuali kebinasaan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia wal akhirah, dan semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.